memberi salam. No, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Masih nggak baik banget sini. Maaf ya, sudah hampir beberapa hari, 1 mingguan lebih saya tidak mengupload video karena sibuk ngajar. Alhamdulillah, ngajar SD. Dulu kan ngajar SMP. Kalau ngajar SMP capeknya di sini, ngajar SD capeknya di sini sama lelahnya di sini juga. Tapi alhamdulillah semua membuat bahagia. Beberapa hari yang lalu saya sempat berkunjung ke tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Tangerang. Tempatnya bernama Makam Dewi Neng. Jadi makamnya ini bersebelahan dengan Kelenteng Cosukong. Ya, kalau kalian belum nonton, lihat di sini ya, Kelenteng Cosukong. Awalnya kan gue ngajak Asep ya, Sep, ke tempat ini yuk Sep, bersejarah yang ini yuk, nanti akan tayang ya insyaallah kalau jadi kita berangkat ke sana. Kata Asep, bang, makam Dewi Neng juga belum gitu kan, kita belum ke sana. Ada apa nih kok seolah-olah harus disuruh balik ke Dewi Neng gitu. Dalam hati gue juga sama, kayaknya gue juga pengen ke situ deh, ke makam Dewi Neng. Ternyata setelah ditelusuri, kalau kita sudah berkunjung ke Kelenteng Cosukong, kita juga harus datang ke makam Dewi Neng. Jadi ibaratnya mereka tuh melengkapi gitu loh, kayak vaksin, nggak boleh satu, harus dua, bahkan kalau bisa di booster. Jadi setelah ditelisik, setelah ditelusuri, dan setelah dicari, ini kenapa gue sama Asep harus datang ke makam Dewi Neng? Ya mereka saling melengkapi. Lo udah datang ke sini, lo harus datang ke sini. Nggak bisa lo cuma datang satu gitu. Akhirnya datanglah Asep ke rumah gue siang, sekitar jam 11. Kita berangkat. Panas nih, panas banget. Bukan panas sih, cerah gitu. Panas tapi cerah lah, cerah tapi panas, panas tapi cerah. Apa terserah. Pokoknya panas. Gue belum mau ngebuka. Biasanya kan gue kalau udah di jalanan dapat gambaran atau dapat bisikan atau dapat omongan, tapi gue belum mau ngebuka karena gue nggak mau buang-buang energi. Halo Pak, dapat ikannya? Ora, mangan. Ikan apaan? Jair. Mau jair? Nggak ada ikan itu? Sipa-sipa sapu-sapu. Ada yang mancing guys, tenau. Di sepanjang jalan gue cuma menutup, tapi pas mau mendekati lokasi, terbukalah semua. Deng. Gue cuma mendengar seperti ada suara wanita, lemah lembut suaranya, enak banget gitu kan. Dia bilang begini, terima kasih kamu sudah mau datang gitu kan. Gue cuma dalam hati, iya gitu. Jadi gini, perjalanan itu 1 jam 24 menit di Maps ya, 1 jam 24 menit. Nggak jauh dari lokasi ada minimarket Indomaret gitu. Kita istirahat dulu di situ untuk beli minuman. Pas lagi beli minuman, nongkrong nih di depan pelatarannya. Lihat videonya ya, nanti ada videonya. Lagi nongkrong, kedengaran lagi suara perempuan yang tadi. Saat kamu datang panas kan gitu. Tapi jangan kaget kalau beberapa menit lagi gelap dan hujan. Artinya kamu saya sambut. Gue ngomong ke si Asep, Sep, apaan? Sekarang panas kan Sep? Iya panas banget kata dia. Kita hitung ya, ntar beberapa menit lagi nih mendung,
terus hujan Sep, deras gitu. Tahu-tahu langsung gelap, gerimis. Belum, maaf, sorry. Kita belum sholat zuhur dulu. Sampai di sana itu sekitar 12:30 lewat 5 menit. Akhirnya, Sep, mumpung masih panas gitu. Kita ke masjid yang biasa. Jadi di sebelah kelenteng itu, sebelah kelenteng Cosukong, dan gak jauh dari makam Ibu Dewi Neng. Gue menyebutnya Ibu Dewi Neng. Ada masjid. Jadi kita buru-buru tuh ke masjid, sholat zuhur. Pas selesai sholat zuhur, gelap, tahu-tahu recek, hujan. Gue sama Sep lihat-lihatan muka. Sep, ingat nggak tadi saya ngomong apa? Iya bang. Waktu di mana? Ya itu waktu di toko gitu kan. Ini sekarang panas. Ntar tiba-tiba hujan. Ini buktinya. Iya bang ya. Artinya kita disambut. Ya, alhamdulillah. Terus kedengaran lagi seperti suara perempuan yang tadi. Selama masih air hujan turun, kamu cepat datang ke tempat saya. Jangan sampai air hujan ini berhenti, kata dia gitu. Akhirnya gue ngomong sama si Asep, Sep, ini mumpung gerimis rinai gitu ya. Rinai itu apa sih? Ngegercek apa sih kalau ngegercek bahasa Jermannya tuh? Turunnya banyak tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Rinai itu bahasa Indonesia, artinya gerimis. Gue bilang ke si Asep, kata ini yang ngasih tahu mumpung masih gerimis, artinya kita disambut, yuk kita ke tempatnya yuk. Udahlah, bergegas lah, pakai motor mumpung masih gerimis nih. Tapi setelah sampai di sana ya ada parkiran buat motor. Ternyata motor itu harus parkir di kelenteng. Ya udahlah, kita parkirin di depan warung. Duduk dulu kan, di samping warung ada balai ya. Itu baru belum masuk area ke makam Ibu Dewi Neng ya. Gue udah ngerasain, wow, energinya kuat banget, positif, kuat. Di sini langsung ngomong nih, masuk nggak ya gitu, ragu-ragu. Tapi ada yang ngasih tahu lagi, perempuan yang tadi, kamu sudah saya sambut, masuk aja gitu. Akhirnya Sep, yuk, kita udah ditunggu gitu. Akhirnya masuk, di situ ada pelataran, ada pedupaan gede. Nah ternyata ada orang yang lagi pada ngobrol-ngobrol nih. Yang ngobrol itu adalah kunciennya atau penjaganya. Ditanya sama kunciennya, ngapain gitu? Kita bingung nih, ngapain anak muda kesini gitu. Gue jelasin, Pak, saya dari daerah sini gitu kan, mau kemari. Sebelumnya saya sudah di kelenteng sana gitu. Saya seperti ada panggilan, disuruh kesini Pak. Oh, ngedengar suara perempuan gitu kan. Gue jelasin saya mendengar suara wanita, disuruh kesini. Oh, ya udah, silakan gitu, dipersilakan langsung. Nggak apa-apa nih Pak, ya nggak apa-apa. Yuk masuk aja. Udah dipersilakan, gue ragu nih. Pintunya kan aku kebuka lebar, gue ragu masuk gak ya gitu. Akhirnya di depan pintu gue baca doa dulu, baca Al-Fatihah sama baca doa untuk ruh gitu kan. Saat kaki kanan gue melangkah, lo tau gak sih kayak orang yang nembus air, deng gitu. Jadi pas kaki kanan melangkah, badan masuk, deng gitu loh, kayak pindah ke dimensi lain. Jantung gue langsung dak dek gitu loh. Dan kepala gue apa sih, kayak dikekepin gitu. Gue nanya ke Asep, Sep ada motor lewat. Akhirnya gue nanya ke si Asep, tadi ngerasain apa? Iya bang, jantung deg-degan. Sama berarti kan.
kita cuma terpaku setelah melewati pintu gerbang. Kita cuma terpaku. Ruangannya kecil ya. Di situ memang ada dupa, tapi sedikit nyalanya. Cuma seperti banyak asap, banyak kabut yang bikin pandangan kita kabur. Gue ngomong ke si Asep, Sep, kayak banyak kabut nggak sih Sep? Mata kayak kabur gitu. Iya iya bang, kayak banyak asap, kayak banyak kabut. Si Asep begini kan, iya, nggak jelas ini. Lo tau nggak sih kayak mata yang kabur gitu, burem. Akhirnya kita baca doa lagi, kebukalah pelan-pelan, kebuka pelan-pelan. Di situ kan ada tempat buat berdoa ya, kayak dudukan. Akhirnya gue duduk bersibuk berdoa sama Asep, berdoa untuk yang di situ. Di satu sisi gue ngerasa di belakang gue seperti ada orang yang berdiri gitu, tapi gue nggak berani nengok. Gue cuma diam, nunduk. Akhirnya gue mundur. Gue udah mau ngeluarin handphone, tapi suara perempuan itu kedengeran lagi. Jangan, gitu kan. Saya mohon jangan. Asep masih duduk. Gue agak mundur nih. Akhirnya gue ngomong, Ibu, saya boleh ngambil gambar sedikit ya Bu ya, sedikit aja gue gituin. Tanpa ada suara gue bilang. Seperti ada suara yang ngasih tahu, ya nggak apa-apa gitu kan, silakan. Akhirnya cuma persekian second gue ngambil, seret, itu tuh ada di Instagram. Lihat ya di Instagram. Cuma persekian second gue ngambil, setelah itu udah nggak boleh lagi gitu, dan nggak boleh pakai suara. Saat pakai suara pun gue hanya boleh bisik-bisik, nggak boleh ngeluarin suara dengan keras gitu kan. Jadi saat gue mau ngomong sama Asep, ada yang ngasih tahu lagi, Man, jangan, ini nggak sopan gitu. Ya udahlah, gue menghormati. Akhirnya hai. Ya maklum ya, sarana umum yang pada akhirnya gue nggak merecord gitu kan. Nggak tahu gue nyaman aja di sini. Gue tidak merecord suasana di dalam. Akhirnya gue keluar. Setelah di luar, gue seperti ditarik pandangan gue ke pohon yang besar di area tempat Dewi Neng ini, gede banget gitu. Akhirnya gue ngeliat sosok tinggi besar, laki-laki ya, raksasa mungkin kali ya, pokoknya tinggi, hampir sekitar sebatang pohon itu gitu loh. Itu ada 5-6 meteran gitu. Dia bilang begini, suaranya agak ngebas, kamu mau nih yang di bawah kaki saya, kata dia gitu. Gue ngeliat tuh di bawah kakinya ada semacam benda besi, panjangnya segini 30 sentian. Dia bilang, kamu mau nih benda yang di bawah saya, ambil kalau kamu bisa. Gue ngejawab dalam hati, nggak mau, buat apaan. Tapi dia kayak ngeledek, ambil digituin, buat kamu. Gue tetap nggak mau, buat apaan gitu. Nah, pada akhirnya gue lagi nge-record di area luar ya, di area luar bukan di dalam, sebab kalau di luar boleh gitu. Gue lagi nge-record, si kuncinya ini datang gitu loh, mendekati kita. Akhirnya gue matiin handphone gue matiin. Sebelumnya gue nanya ke bapaknya, Pak, boleh nggak kita ngerekam Bapak jadi narasumber saya gitu? Jangan deh, nggak usah, saya malu. Jangan ya. Ya udah ya, karena si bapaknya nggak mau, kita off kamera gitu.
tanpa kamera. Nama bapaknya Pak Dede. Dia sudah hampir 5 tahun menjaga makam Ibu Dewi ini. Akhirnya gue nanya, Pak, ini sejarahnya gimana sih? Sebenarnya sih sejarahnya simpang siur, kata si Pak Dede. Belum ada yang tahu seperti apa di sini gitu loh. Dia sempat bertanya, kamu ngeliat apa aja tadi? Tadi di dalam saya melihat ada perempuan cantik banget, gue bilang. Mukanya agak-agak sedikit Chinese, tapi pakai kebaya putih. Kan kalau kebaya biasanya begini, ininya kebuka gitu. Ini enggak, kebayanya rapat semua nih, rapat. Terus pakai kayak sih kerudungan setengah gitu. Nah, bawahnya kain jarit. Si bapak Dede cuma senyum doang. Berarti betul gitu kan. Nah, si bapak Dede nanya lagi, kalau yang di pohon besar itu ada apa? Jreng, langsung top, gue bilang, Pak. Baru saya mau nanya, Pak, apakah ada orang yang sengaja datang ke sini buat minta-minta di bawah pohon itu? Si bapak Dede bilang, beberapa orang sih pernah, tapi kebanyakan kayak lari, nggak sanggup gitu. Ya, Pak, betul, Pak. Mereka pada mau ngambil pusaka gitu kan. Selain ngambil pusaka juga ya mungkin minta-minta nomor-nomor togel atau apa gitu kan. Pak Dede nanya lagi nih, Pak Dede kuncinya bertanya lagi, kalau kelenteng ini yang Cosukong sama makam ibu lebih duluan yang mana gitu. Gue langsung nggak mau menjawab dulu kan, gue diam dulu. Gue bertanya ke ibu gitu kan. Ibu menjawab, saya datang lebih dulu di sini, kata dia. Gue langsung, ini maaf kalau salah ya, karena saya hanya mendengarkan cerita si ibu gitu. Datang lebih dulu di sini daripada kelenteng itu. Kan kalau kelenteng Cosukong itu adanya sekitar tahun 1700-an. Si ibu ini di bawah itu gitu loh. Gue nanya, ibu datang tahun berapa gitu. Gue nggak ngedengar suatu apapun, tapi tangan gue bergerak. Jadi kan kita sambil ngobrol di pembatas ya begini ya. Ngobrol, tangan gue bergerak. 1, 9, 1. Ini angka apa ya? Gue ngomong ke si bapak Dede, Pak, ini angka apa, Pak ya? 1, 2, 9, 1. Tau-tau langsung dek. Oh, mungkin ini kali, Pak. Bapak kan tadi nanya, lebih dulu mana, kelenteng atau ibu? Ini maaf kalau salah, saya bilang. Sepertinya lebih dulu ini deh, Pak. Ibu sudah ada di sini tuh dari tahun 1291. Ah, si bapak langsung kaget. Iya sih, Mas, sebab di sini sejarahnya simpang siur, belum ada yang mengetahui gitu loh. Tapi sebenarnya kenapa disebut makam keramat Dewi Eneng? Kalau yang gue lihat kan makam itu otomatis orang bilang tuh ada tubuh ya, ada jenazahnya. Kalau yang saya lihat sih ya, itu hanya seperti tempat petilasan gitu loh. Jadi bukan kuburan atau si ibu dikubur dimakamin di situ, enggak. Yang aku lihat sih kayaknya itu petilasan, seperti petilasan. Ya. Akhirnya terjawablah, si ibu itu datang di situ tahun 1291. Dia kesini bersama keluarganya. Tujuannya itu dia kan asli Tiongkok, tirai bambu, China. Kesini bersama keluarganya menggunakan perahu.
terdampar di Mauk, daerah Mauk. Semua keluarganya meninggal. Ini si ibu yang cerita. Semua keluarga yang meninggal, dia selamat. Dia selamat, terus di sini punya keluarga angkat. Akhirnya dia menetap di sini. Si bapak nanya lagi, Ibu Dewi Neng ini punya keturunan nggak? Aduh, gue bingung dong. Dalam hati gue nanya, Bu, mohon maaf, ini bapak kan selaku penjaga di sini bertanya, Ibu punya keturunan nggak di sini gitu. Saya di sini tidak menikah, kata dia. Tapi keluarga angkat saya banyak di sini. Gue ceritain lah, si ibu di sini nggak menikah Pak, tapi keluarga angkatnya di sini banyak gitu. Oh, dah. Si bapak nanya lagi, Ibu tuh hobinya apa ya? Hobi apa nih Pak? Hobi tuh banyak gitu kan. Kalau sekarang, kalau kayak saya nih, hobi saya baca, renang gitu kan. Si Asep di belakang gue cuma ngedengerin aja, melongo gitu. Ya hobinya, hobi apa nih Pak? Tapi yang saya lihat sih, si ibu kalau minumnya teh nih, teh melati gitu, Yasmin tea gitu kan. Oh, terus kalau makan, ibu ini nggak pernah makan yang bernyawa. Kalau sekarang mungkin vegetarian kali ya, veggie. Oh gitu. Ya, terus bapak nanya lagi, kalau kekuasaannya ibu, kekuasaan di mana? Dalam hati gua, aduh gila, pertanyaan makin berat gitu kan. Kekuasaan apa ini Pak? Maksudnya kawasan ibu tuh dari mana sampai mana? Saat masih hidup atau sudah meninggal? Gue bilang. Waktu masih hidup. Waktu masih hidup itu, Ibu Dewi Neng ini. Jadi ini sebenarnya nama aslinya bukan Dewi Neng ya. Dewi Neng itu setelah dia datang sini, datang ke Indonesia. Nama Chinese-nya itu gue lupa, panjang banget. Pokoknya belakangnya ada Nio. Nio kan kalau di sana itu sebutan untuk perempuan, ibu atau nona gitu kan. Belakangnya ada nionya, tapi gue depannya nggak tahu, lupa gitu. Yang jelas ada tiga kata, tak nio. Datang ke sini, ke Tangerang, berganti nama menjadi Dewi Neng. Dewi itu kan ya kalau kita orang yang ditinggikan, Neng ya perempuan. Si bapak bertanya lagi, ibu itu daerah kekuasaannya mana aja? Kalau masih hidup, si ibu itu pernah melakukan perjalanan. Gue nunjukkan ke arah, Pak itu arah apa sih Pak? Kalau ke sana? Oh, kalau ke arah sana itu Teluk Naga. Kalau ke arah belakang terus itu mau, gue langsung, itu laut juga kan Pak? Iya, sana juga sama laut. Jadi si ibu selama masa hidup sering melakukan perjalanan dari Teluk Naga sampai Mauk, begitu ya. Oh, kalau sudah meninggal, ya sekarang itu daerah kekuasaannya dari Teluk Naga hingga ke Mauk. Gitu. Hujan kan udah berhenti ya. Matahari keluar lagi nih. Di luar banyak angin. Tapi kalau si bapak bertanya dan si ibu mengasih penjelasan, tahu nggak? Panasnya, nauzubillah, angin tuh nggak ada yang masuk. Angin nggak ada yang masuk. Gue kan pakai kardigan ini nih, sampai keringat gue netes semua, termasuk Asep juga. Kata Asep, iya bang ya, gerah, nggak ada angin. Padahal tuh lihat di luar angin gelebar-geleber gitu ya, bahasa Jermannya gelebar-geleber. Naon gelebar-geleber teh banyak gitu ya. Gue juga langsung buka kardigan gue, baju gue udah basah semua. Gue ngomong ke si Asep, ya Asep ya, naon ngaran teh, ngelekep gitunya. Bahasa Inggrisnya tuh ngelekep gitu. Gue buka kardigan. Si bapak nanya lagi, itu mas, kalau yang di belakang mas di sumur ada apa? Gue nengok, jreng. Si Asep juga nengok, jreng. Gue nengok kan sama Asep, ada apa Asep? Itu kayak ada kuntilanak ya, kata si Asep. Di mana? Gue tanya. Itu yang di kamar mandi yang nomor 2. Iya betul, ada kuntilanak. Gue ngomong dong ke si bapaknya, ada perempuan rambut panjang Pak, pakai baju putih. Kuntilanak ya, kata si bapak. Iya, sebab orang sering lihat di situ. Ya akhirnya gue ceritain kenapa dia suka di situ. Depannya sumur, tau gak sih sumur kerek gitu loh. Dia sering di situ. Si Asep, wah ada Miss Universe, kata si Asep. Udah, gue buka kardigan.
Jadi kan kita ngobrol sambil ngeliatin pemandangan di sekitar nih. Agak jauh dari area makam, gue ngeliat lagi, Pak, dulu itu di luar sana apa ya? Kok ada sosok berbulu gitu ya? Seperti kita manusia tapi berbulu. Gue nggak tahu tuh genderuwo atau apa, gue nggak tahu. Cuma jahat, jahil gitu. Si bapak bilang, iya, dulu di situ ada pohon waru. Tapi sudah rubuh. Kalau orang lewat di situ pasti ada yang digangguin, ada yang disiram pasir lah, ada yang dikencingin lah gitu. Tapi sudah rubuh Pak, cuma masih angker katanya. Wah, ya sudahlah. Aduh, gue storytellingnya 25 menit nih. Belum videonya panjang loh. Sebab memang ini sejarahnya panjang banget, serius. Semoga kalian gak bosan ya. Please, 5 menit lagi. Sebab ini si bapak banyak nanya gitu kan. Dia juga sebagai kuncen belum tahu sejarahnya. Ini yang dia jaga karena si pangsiur gitu. Si bapak nanya lagi, ibu ini hubungannya dengan Sunan Gunung Jati apa? Katanya, hah? Sunan Gunung Jati? Iya, katanya si ibu ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati. Gue diem dulu kan. Gue nanya dalam hati, Bu, maaf ini sebelumnya, memang ada hubungan apa ibu dengan Kesultanan Cirebon atau Sunan Gunung Jati? Tapi tidak terjawab. Hanya dibilang gini, ini maaf ya, tahun kita berdekatan, kata dia gitu. Si ibu Neng ini kan di 1291. Setelah gue nge-google, gue takut salah kan. Ini bener gak sih Sunan Gunung Jati tahunnya berdekatan sama ibu ini? Setelah gue nge-google, Sunan Gunung Jati itu ada sekitar dari abad ke-14. Berarti kalau abad ke-14 itu ya 1400 kan, otomatis berdekatan dong. 1291, beberapa tahun lagi kemudian itu dia bakal 1300 dan 1400 mau masuk ke abad 14. Ternyata itu kenapa orang selalu bilang ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati atau Kesultanan Cirebon. Tapi sih pada dasarnya nggak ada, hanya tahunnya aja, abadnya hampir berdekatan. Terjawablah sudah. Akhirnya gue bilang, sebenarnya nggak ada Pak, ini maaf kalau salah, tapi abadnya atau mungkin tahunnya berdekatan. Makanya orang menyangkut pautkan ibu ini ada silsilah dengan Sunan Gunung Jati atau Cirebonan gitu. Tapi kalau dengan Kesultanan Banten, si ibu ini ada, maksudnya dia merasakan gitu loh Kesultanan Banten itu seperti apa. Si bapak sampai, oh akhirnya ada orang yang bisa ngasih tahu. Setiap si bapak nanya, ibu menjawab, makin gerah gue, kepala gue makin tek tek tek, dada gue juga ngap. Gue ngomong ke si Asep, Sep, pusing gak sih Sep? Iya aku sih. Tiba-tiba ada gue pakai masker 2 lapis ya, nih 2 lapis kain sama yang medis, tapi kecium wangi melati sama wangi mawar, semuanya indah gitu. Mawar, melati, semuanya indah. Nggak, serius beneran. Gue nyium seperti wangi bunga mawar dan wangi melati, tapi ada satu bau lagi yang khas banget. Gue begini sampai gue buka masker gue, wangi apa ya? Si Asep juga, ya kayak wangi bunga gitu, ini kayak wangi melati sama mawar deh. Si bapak langsung nengok ke gue, ya itu wangi kesukaan ibu, mawar, melati sama sedap malam. Asep juga terkonfirmasi lah bahwa si ibu ini suka wangi melati, mawar, dan sedap malam. Saat kita ngobrol lagi, tiba-tiba kedengaran seperti langkah kaki, tak 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 tak, tapi gue nggak berani nengok. Pas gue nengok nggak ada orang. Gue cuma bilang, Pak, tadi saya seperti ngedengar langkah kaki gitu. Dan ternyata di area belakang itu ada karpet. Jadi gue ngeliat pas UE-nya ada orang lagi berzikir atau apa ya kalau bahasa kitanya, bermalam di situ berzikir, digangguin. Kakinya ditarik. Ya. Murid gue guys, mantan murid. Kakinya ditarik.
gue ceritain, Pak, memang dulu ada orang lagi duduk di sini, pikir ada yang diganggu ya. Wah banyak mas, kakinya ditarik-tarik ya. Iya ada yang diseret-seret. Iya saya juga ngelihat diseret-seret dan dia kapok kabur gitu. Karena tujuannya bukan untuk berziarah, tapi yang lain. Semakin gue dibuka sejarahnya, semakin si bapak banyak bertanya, penasarannya semakin terjawab, makin pusing gue, makin gerah, makin ngelekep. Di depan ada pohon besar, di samping ada pohon seperti pohon beringin. Si bapak nanya lagi, nah kalau yang di pohon beringin ini apa gitu. Gue diem. Ada laki-laki kayak baju jawara, dia pakai kayak gue begini tapi bentuknya kayak surban, semua serba hitam. Iya betul, kalau kata orang mah itu panglimanya ibu. Jadi aneh gini, yang di sekitar luar nggak bisa masuk ke area makam, tapi cuma si panglima ini yang bebas keluar masuk. Jadi istilahnya dia menjaga ini area biar tetap bersih, nggak ada energi yang negatif yang masuk gitu loh. Pas gue lagi mau mendekat, awalnya pas gue lagi mau mendekati area pohon itu, gue ngeliat itu siapa ya, Pak, gue nanya, Pak, itu kok ada laki-laki berdiri gitu kan, kakek-kakek ya, aki-aki gitu kan. Pas lagi ngomong kakek-kakek atau aki-aki langsung jeng hilang. Tanyalah itu pohon siapa? Ya itu Pak, yang tadi kakek-kakek yang tadi pakai semua serba hitam, itu panglimanya ibu, kata si bapak. Tapi aneh deh Pak, kok dia yang bisa nembus ini semua? Akhirnya terjawab, panglima inilah yang nama dia ngasih nama, si kakek ini ngasih namanya Ki Darta. Namanya Ki Darta. Dia yang menjaga area itu agar tetap suci, bersih dari area luar energi yang negatif. Jadi itu semua area makam Ibu Dewi itu energinya positif, tapi besarnya nauzubillah gitu. Gua aja sampai gerah, panas dan pusing. Terjawab sudah lah. Si bapak sampai terima kasih ya mas ya, akhirnya saya udah tahu gitu. Akhirnya gue jelasin lagi. Jadi kalau bapak ini maaf pak kalau saya salah. Kelenteng sama ibu, lebih dulu ibu yang datang. Ibu di tahun 1291-an, kelenteng 1700-an. Jadi mungkin lebih tua ini gitu. Tapi mohon maaf Pak, yang saya lihat sepertinya ini bukan makam atau keramat atau kuburan. Tapi seperti petilasan, gue bilang. Si bapak juga, iya sih mas, saya juga kan baru 5 tahun di sini, regenerasi keturunan. Sejarahnya masih simpang siur gitu. Semakin banyak pertanyaan, makin ngelegep, makin gerah. Akhirnya gue nunduk, kecapean gue begini, Pak udah dulu ya Pak ya. Kenapa? Saya pusing, saya capek. Oh baju gue udah basah keringat semua. Ini kardigan gue buka, Asep juga sama. Iya bang, gerah gitu kan. Yaudah, dalam hati gue ngomong, Bu, sudah ya Bu ya, terima kasih atas penjelasannya, saya mau pamit gitu. Gue juga ngomong Pak Dede, Pak udah ya Pak, saya mau pamit, saya udah gak kuat, saya capek. Si bapak Dede juga bilang, ya terima kasih juga mas penjelasannya, jadi saya lebih tahu gitu sejarahnya gimana, kalau nanti ada yang nanya saya bisa jelasin. Akhirnya gue ulang lagi, ya Pak, kalau bapak bertanya lagi Cosukong sama Ibu Neng lebih dulu mana, ini mohon maaf kalau penjelasannya si ibu aku berdemi, aduh berisik banget. Kalau penjelasannya si ibu, dia terdampar di sini di tahun 1291. Kelenteng itu ada di tahun 1700-an. Ya. Terus kalau dibilang ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati atau Kesultanan Cirebon, sebenarnya sih nggak ada. Maaf kalau salah, sebenarnya nggak ada, tapi abadnya, tahunnya hampir mendekati. 1291 kan sebentar lagi tahun 1300-an. Yang gue telisik, maaf dari Google ya, karena gue udah pusing gitu kan. Sunan Gunung Jati itu di abad ke-14, abad 14 ya otomatis 1400-an. Deket lah ya gitu. Terjawablah sudah. Akhirnya gue bilang, Pak saya pamit ya Pak ya, saya udah gak kuat di sini gitu.
Akhirnya gue masuk lagi ke area apa sih, kalau kayak kita tuh petilasannya. Gue berdoa, gue mohon pamit, gue bilang terima kasih Bu atas penjelasannya, terima kasih juga atas sambutannya. Insya Allah saya kesini lagi kalau saya punya waktu. Di depan gue ada Ciamsi. Gue langsung begini, iseng aja coba, dak, deng, terbalik. Gue ngeliat ke si Asep langsung, bang saya juga mau coba. Asep begini, deng, dek. Asep juga senyum, ih hoki kata si Asep, beruntung. Udah tuh, akhirnya kan karena makam Ibu Dewi yang berseberangan dengan kelenteng Cosukong, kita gini, Sep, Ciamsi lagi yuk di kelenteng. Ayo bang, ayo. Akhirnya kita ke kelenteng Cosukong, kita Ciamsi lagi. Alhamdulillah sekali banting beruntung. Gue dapet ramalan nomor 41. Pokoknya ntar ya, ada ya, gue lupa nomor berapa, nggak gue bawa. Asep dapet ramalan sekian dan sama seperti yang lagi di dalam hati diomongin. Ada ibu-ibu juga dari Jakarta, Jelambar. Dia sudah ke kelenteng itu, tapi dia nggak pernah Ciamsi. Ibu tuh nanya, mas mau ngapain? Saya mau Ciamsi tapi ibu aja dulu berdoa gitu kan, karena dia non muslim. Gue mendahulukan beliau lah, karena itu area beliau gitu loh untuk berdoa. Akhirnya ibu aja duluan berdoa. Nanti setelah itu saya mau Ciamsi. Oh iya, saya seumur-umur mas sering kesini nggak pernah Ciamsi. Emang gimana sih? Gue tanya, ibu lagi punya masalah apa emang? Nanti masalah yang ada dalam diri ibu ungkapkan dalam hati sambil nge-shake batang bambunya. Ibu berdoa gitu dalam hati, ini masalah saya apa? Keluarlah nomor 15. Pas ibu lagi ngebanting Ciamsi, deng, merah semua. Ya gimana mas? Ada 2 kesempatan lagi bu. Kesempatan kedua dia begini fokus, langsung deng, si ibunya udah bu, tukar bu, di informasi. Dibacalah, ternyata betul apa yang didoakan sama apa yang tertulis di kertas Ciamsi itu benar. Si ibu memang sedang ada masalah, ditipu sama rekan kerjanya sekitar 250 juta. Ternyata kita adalah orang-orang yang ditipu. Dan si ibu itu juga punya cita-cita ingin membangun ruko, tapi karena uangnya ditipu, ya pembangunan rukonya tersendat-sendat. Di situ tertulis, bintang akan cerah pada waktunya, namun perlahan. Terjawablah sudah, makanya gue bilang, bu, sabar aja bu, walaupun pembangunan rukonya tersendat-sendat, pasti bakal jadi juga kan situ. Bintang akan bersinar, tapi perlahan-lahan gitu. Akhirnya si ibu, iya kok bener ya, mas makasih ya, udah ngebantuin saya sering kesini tapi gak pernah begini loh. Gua sama Asep udah awan, kita beruntung terus ya, bang kita beruntung mulu bang. Ya iya. Gue nanya nih sama tukang bersih-bersih yang ada di kelenteng, bu, ini kenapa sih bu, kita kalau tiap Ciamsi nggak di Dewi Eneng, di Emadato, sama di kelenteng ini Cosukong, kok tiap Ciamsi beruntung terus? Si ibu itu diam, dia ngejawab. Orangnya jawabnya santai. Artinya kalian direstui dan disambut dengan baik. Oh, mau nangis gue, mau meleleh gitu kan. Akhirnya yaudah Sep, yuk udah sore. Kita juga tujuan habis itu mau ke laut kan. Oh ya nikmatin sunset gitu. Karena Tanjung Kait areanya laut semua. Akhirnya kita habis mengungkap sejarah, kita santai di laut. Videonya lihat aja ya. Jadi itu sejarah makam Ibu Dewi Eneng di Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang. Ini mohon maaf kalau salah, sebab saya hanya mendengarkan apa yang ibu bilang. Beliau itu berada sebenarnya dari tahun 1291, lebih dulu daripada Cosukong. Dan kalau si bapak Dedek Kuncenia bertanya, apakah ada hubungannya dengan Kesultanan Cirebon atau Sunan Gunung Jati? Kalau gue bilang sih tidak ada. Hanya abadnya hampir berdekatan, tahunnya hampir berdekatan. Tadi yang kanan, sekarang yang kiri. Tahunnya hampir berdekatan.
Kalau kalian yang penasaran, silakan searching aja di Google makam Ibu Dewi Neng, Desa Tanjung Kait. Dan kalau kalian penasaran dengan Kelenteng Cosukong juga, silakan searching juga di Google ya. Kelenteng Cosukong tempatnya instagramable banget, dan kalian bisa CMC. Itu terbuka untuk muslim dan non muslim, karena di situ juga ada kalau kita bilang tuh ada ulamanya juga di situ ya, ada makam ulamanya juga di situ ya. Di dalam Kelenteng Cosukong itu ada makam ulamanya juga yang disebut dengan Pak Haji Abdurrahman. Oke, kalau kalian suka dengan cerita saya, pengalaman saya pada video kali ini, silahkan di komen, di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih untuk Asep yang sudah bersedia datang dari Cakung, karena dia exciting banget, pengen banget datang ke makam itu. Dia bilang tanggung gitu kan, udah ke Kelenteng masa nggak ke makam. Nanti gue juga sama Asep bakal datang ke tempat bersejarah yang berhubungan dengan sejarah nasional. Itu di mana? Tunggu ya. Dan mohon maaf kalau saya jarang-jarang upload. Saya lagi fokus dulu mengajar ya. Kembali lagi, sekali lagi, kalau kalian suka silahkan di like, di komen, di subscribe, dan di share. Terima kasih untuk Asep, untuk Pak Dede kuncen makam Ibu Dewi Neng, dan terima kasih juga untuk Ibu Dewi Neng yang sudah memberikan penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemerintah kota Kabupaten Tangerang, khususnya Tanjung Kait. Saya Runan Handoyo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau 5:30, udah mau maghrib. Dadah, selalu sehat semua. Capek. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Runan Handoyo. Kali ini gue berada di salah satu tempat bersejarah di kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang. Tapi lagi istirahat dulu. Sebelum kita ke tempat bersejarah tersebut, kita istirahat dulu ya, minum-minum dan mau sholat zuhur dulu. Tapi kali ini gue nggak sendiri, gue sama Hai. Siapa? Balik lagi sama saya Asep. Saya diajak lagi sama Bang Luna. nggak kapok ya, Sep? Nah dong. Kita mau kemana nanti? Kita mau ke Ya. ya itu dia. Yang penting kita sholat zuhur dulu, Sep ya. Oh ya. Sip. Dadah. Dadah. Sholat dulu ya. Tadi waktu kita lagi beli minuman sebelum sholat zuhur dan istirahat, Nah, saya ngomong apa, Sep? nanti kalau kesini hujan kita bakal disambut. Sekarang Dan sekarang ya, hujan. Artinya berarti kita disambut. Alhamdulillah. Allahumma sholiban nafian. Jadi lokasinya nggak jauh dari sini, Sep ya. Kita keluar dari sini, arahnya kemana? Ke kanan, ke sana, nanti di seberang. Pokoknya tempatnya itu dekat Kelenteng yang waktu itu kita datangin ya, Cosukong. Ya. Nanti insya Allah kita ke sana lagi. Kita mau ngapain? Mau CMC lagi. Oke, tunggu ya. Nanti kita bakal ke tempat bersejarah seperti apa. Oke, Sep. Oke. Yang jelas tadi ingat kan saya ngomong apa? Kalau kita datangnya hujan, berarti disambut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut ya Kita lanjut lagi ke ke tempat yang bersejarah tadi. Pokoknya kalau sudah sampai sana kita dikasih tahu. Ya, benar. Pokoknya ini perempuan ya, Sep ya? Perempuan. Dia punya nilai histori di kota Tangerang, wanita. Ya pokoknya nanti aja kita ke sana, Sep ya. Nanti Oke. kita kesana kunjungin ya. Dan nunggu hujan berhenti dulu. Kita udah selesai sholat zuhur ya. Kita- Di masjid apa nih namanya? Wah, innal mus apa tuh? Jadi kalau palat nggak tahu masjid apa namanya nih. Pokoknya masjidnya di dekat tempat kita mau ke sana. Terus di belakang kita laut, Sep ya. Iya.
luas bang, di keliling laut kita, dikelilingin laut. Wow. Pokoknya di Kita sini tuh pulau enak gitu. deh. Nah, di sini enak deh ya. Habis ke tempat bersejarah kita langsung ke Langsung ke laut. ngaso di laut. Nah, Oke, Sep. oke bang. Sampai ketemu di tempat Sampai bersejarah ketemu, tersebut. dadah. Dah. Sep. Kita mana sih ya, Sep? Oh, ini dia. Kita udah sampai di Kita tempat udah di sini, ya. tempat yang akan kita kita datangi, datangin. tempat bersejarahnya. Nah, tempat bersejarah, benar. Dan ternyata tempatnya berseberangan dengan dengan kelenteng yang kemarin kita Ciangsi. Ya, Ciangsi. Cho Sukong. Iya. Itu adalah kelentengnya ya. Nah, ini seberangnya di belakangnya. Jadi memang ya, Sep, tadi apa di masjid menurut sejarah Apa? kalau kita Bila sudah kita sudah apa ke kelenteng, kelenteng Gyosukong Gyosukong, katanya. harus. Nah, harus ke kelenteng ini juga. bukan kelenteng, harus Apa? ke makam Dewi Oh iya, Neng makam Dewi Neng gitu. untuk melengkapi Untuk ya melengkapi ya, ibarat vaksin, harus 2 kali. harus 2 kali. Jadi Sep, kita ke dalam ya. Ya, kita ke dalam dulu, kita semoga dapat apa yang kita ini gitu, Ya. sejarah ya. Kita sudah sampai di dalam ya. Jadi di sini enak banget rasanya, Sep. Ya, adem. Adem, tenang. Walaupun di luar berisik, Iya. tapi di sini kayak nggak ada suara. Nggak ada Sep. suara, kedap kayak kedap suara gitu. Terus kelihatannya semua kayak berkabut, Kabut. ngeblur. Tahu gak sih kayak orang matanya Nah, itu kayak kayak kena asap. kena asap. Jadi kita udah sampai di tempat Dewi Neng. Yang Dewi Neng ya. Merasa pusing nggak? Pusing bang, langsung jantung duk saya gitu bang tadi pas mau masuk Ya udah ya, nanti kita di luar aja ya. Nggak jelas usah di sini. ya. Makasih. Ngeblur, Sep. Iya. Tadi ngeblur. Gimana tadi di dalam? Rasanya pas mau masuk tuh bang udah hati berasa ada yang benar-benar tekan gitu bang. Ya. Nah, Jadi terus pas ini di sini semua di sini semua negatif semua. Nih yang pohon. Apa, Pak? Sep, Sep, alhamdulillah bang. gimana ada- tadi? sangat berkesan bang, benar-benar gak nyangka gitu dari ternyata ini udah dari 1291 memang ya. Lebih Dan tua dari Cho Sukocong. lebih tua dari kelenteng ini. Nah, Kelenteng Cho Sukong. dan tempatnya adem, tenang, Tapi- walaupun ya ada apa kita seperti apa sih bang, kayak yang di ini dihalangin pandangan gitu bang, kayak Kabur. berkabut gitu ya, kabur. Terus aku sih deg-degan bang, tempat kayak ketekan gitu ya. Tapi Kali ini biar Asep yang cerita ya. Saya masih ngap, masih capek, kelihatan gerahnya kan. Ayo Sep ngomong, Sep. ya ngap gitu, udah duduk ya kan, ya sekarang kan sama abang lagi kan, abang sendiri gitu kan, orangnya sama abang gitu gimana gitu kan, sekarang yang kedua kalinya saya bang ya. Dan yang kan emang kalau kata abang sih, abang mungkin dapat pendengaran kalau habis dari kelenteng Kelenteng, sana harusnya harus kemari. kemari, dan sekarang baru kita bisa ke sini lagi. Dan alhamdulillah ya dapat sejarahnya gitu kan, walau mungkin saya kan nggak kayak peka-peka begitulah. Tadi kita juga sudah ketemu sama penjaga makam Dewi Neng yang bernama Pak Dede. Pak Dede. Dan tadi Pak Dede banyak ngejelasinnya. Hmm, Tapi sayang kita masih nggak simpang siur bang katanya.
sini sejarahnya masih simpang siur. Tapi alhamdulillah terjawab lah. terjawab. Gitu, ya. Sebenarnya Pak Dede juga penasaran Penasaran lah. sejarahnya kayak gimana. Cuma yang sayangnya tadi kita nggak boleh Nggak boleh. merekam, ya, nggak boleh direkam. Jadi mungkin storytelling aja kali Iya, saya. Jadi setelah di dalam tadi kita boleh ngerekam tapi nggak boleh ada suara. Iya, Cuma pas di luar baru kita tadi yang lagi kita ngobrol-ngobrol nggak boleh boleh. direkam. Sekarang lihat ya di sini Seth. Di pohon ini ada apa Seth? Di pohon yang besar belakang. Nah, pohonnya ini Ya. ada Oh, tadi ada apa? seperti panglima, Ada panglima. bajunya hitam dan itu katanya Pengawalnya Dewi Neng. Neng. Dan Dia bebas dia bisa masuk ke area Dewi Neng, bisa masuk ini buat menjaga mungkin ya bang ya. Tapi yang lainnya nggak bisa. yang lain nggak bisa. Hanya dia aja. Dan ada lagi bang di mana bang? Nah, yang di sana bang. Tuh pohonnya tuh gede Nah. banget tuh. Nah, kalau yang di situ ini yang pohon yang besar nih, itu yang pohon yang besar. Negatif memang ya. Negatif. Auranya sangat kuat gitu. Dan ada pusakanya. Nah, jangan itu nyebut tuh. apa gitu. Ntar orang pada berebutan. Nah, iya benar. Jangan bang, biarin aja. Ya. Nah, katanya kalau kata si abang dikasih, kalau emang bisa sok Ambil. ambil. Tapi alah bang, perkara lagi. Terus nih yang di kamar mandi Seth. Oh iya, kamar Seth. mandi. Kamar mandi. Di situ ada Miss Universe ya bang. Mana sih kamar mandinya? Nggak kelihatan. Backlight ya. Oh ini nih Backlight, kamar mandinya nih. betul. Nih kamar mandinya ya. Nah, benar. Ada apa Seth? Miss Universe ya. Alias kuntilanak. Tadi sebelum kita cerita si bapaknya nanya ya, Di Bang di kamar mandi kamar ada apa? ada cewek. Iya benar ya. Rambutnya panjang ya? Iya. Iya. Kuntilanak. Iya. Gitu kan. Benar kata dia. Banyak yang diganggu. Nah, Dan ternyata di depan kamar mandi itu ada apa? Sumur. sumur iya. Sumur ada sumur. Tuh sumurnya nggak kelihatan sih. Iya emang. Ini kamar mandinya. Nih. Nah. Tuh, ya. Ini kamar mandinya. Intinya sih dari tempat yang kita kunjungin ini sejarahnya adalah ibu kita nyebutnya ibu Iya, ya. Ibu Dewi Neng ini Neng. sudah ada dari Sejak 1291-an dan ini lebih tua. Maaf Dan- kalau saya salah ya. Sebab ini sih gue yang jelasin Iya. yang lebih tua dari sini Seth. Lebih tua dari yang Ya, kelenteng kelenteng ini. ini. Kelenteng ini kan 1700-an ya. Iya, 1700 kalau Kalau ibu ibu ini muter lagi. di 1200. 1291. Orangnya cantik. Jadi, Dan tadi di belakang sih ada nama Nio gitu loh. Nio. Ternyata Nio itu kalau di Cina dulu itu adalah sebutan untuk nyonya oh, atau orang yang terhormat. iya. Ya Sep ya. Terus si bapak kan nanya, Ya, ini ada hubungannya apa? Dengan Katanya dengan Bapak bukan yang Sunan Gunung Oh Jati. iya, Sunan Gunung Jati. Sama Cirebon. Nah, Akhirnya terungkap lah. terungkap, benar. Sebenarnya nggak ada Itu hubungan nggak Sep ada ya. hubungan. Tapi cuman tahunnya, iya. abadnya hampir sama. hampir mendekati lah. Gitu. Kalau Ibu Neng ini kan 12, 1291. 91 kalau Sunan Gunung Jati di abad ke-14. 14 Berarti 79 apa Nah, berarti hampir mendekati. mendekati ya. Makanya si bapak nanya, bener nggak sih ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati? Ya. Sebetulnya hubungannya nggak ada, tapi tahunnya yang tahunnya. mendekati. Simpang siur berarti ya Bang ya. Si bapak juga bingung Iya, sebenarnya Pak bingung, Dede. banyak nanya kan tadi. Banyak nanya, terus sejarahnya kayak gimana, sebab di sini juga kayak ini. Apa ya? Ya, Asli gue nggak fokus. bener-bener di dalam nggak ada angin sama Di luar sekali. angin banyak nih ya, tuh banyak angin. Tapi Di kita dalam tuh bener-bener nggak ada Nggak berasa ada. fisik gitu. nggak ada apapun ya Sep ya. Heeh. Gerah. Udah belagu-belagu saya maaf. Tapi tadi ada bau wangi loh Bang. Wangi banget. Wangi Beda. melati, mawar. Melati. Ternyata si Pak Dede bilang, kuncinya bilang, Nah, itu itu katanya makan bukan makanan, wangi kesukaan wangi kesukaannya Ibu Ibu Neng. Ya, Ibu Dewi Neng. Ibu Dewi Neng. Udah capek Bang. Maaf ya. Iya. Udah
pindah dulu ya. Oke, Kita nah. sini Sep, pindah Sep. Kita pindah ke ke Klenteng lagi. ngapain lagi kita? Kita Ciamsi. Oh tadi di jalan kita juga Ciamsi Iya, ya? Ciamsi. Kita Berapa kali? 2 kali dan Beruntung terus. Bahkan kata si bapaknya tadi apa? Hoki. Mungkin hoki ya. Beruntung dulu. Terus disambut. Sambut. Semoga tadi waktu kita baru datang katanya kalau kamu datang hujan berarti Iya, disambut. disambut. Sekarang udah setelah sampai sini udah langsung panas. panas bener-bener nggak ini gitu, nggak bener-bener tadi kita jalan gitu kan sebelum ini kan kita sholat dulu. Ya. Nah itu kan masih terang ya bang, masih panas, kita beli minum dan kita lewat sini pas udah sholat, udah kelar sholat terus langsung hujan gede. Hujan gede, nah udah rada terang sedikit langsung ke sini kita kan. Nah katanya kan disambut kan. Kita disambut. Udah nyampe sini udah kelar, udah terang lagi. Nah, udah terang lagi. Oh juga tadi juga siapa yang lihat apa? Cahaya. Oh iya, si abang katanya lihat cahaya sekecil merah yang set ke pagar-pagar gitu, ke sela-sela kan. Cuma aku nggak terlalu ini merhatiin. Katanya itu dulu adalah bekas pohon baru. Pohon baru Dan ya, banyak orang digangguin. Kan ada yang meninggal juga kan. Ada yang meninggal di situ, terus ada makan. Nggak makan banyak makan. Lihat mata gue beler. Karena apa Sep? Si abang udah capek. Karena benar-benar tenaganya udah. Asap belum dibuka tadi ya? Belum. Tapi sudah Ada inilah bang ada rada sing gitu. Oh iya, tadi si bapaknya juga sempet. Oh iya sempet si bapaknya sempet dibukain sama abang. Cuma buat katanya pengen tahu penghalang ini pagar gaibnya. Dan dia nyobain dan iya katanya. Seperti ada apa katanya? Ada yang mantul. Ada yang mantul di tangan. Udah ya Sep ya. Kita ke sana ya. Ciamsi. Gimana nanti di sana? Semoga kita beruntung daftar ramalan lagi. Hai. Kata. Iya. Semoga kita beruntung dapat Ciamsi lagi. Dan Klenteng. Kita kesana dulu. Yusukong. Saya Runan Handoyo. Saya Muhammad Asep. Kita balik lagi nanti setelah Ciamsi terus sholat asar terus kita ke pantai. Capek. Aduh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ada di tempat apa sih ini? Mbah Rahman. Sebelahnya Dewi Neng ya. Iya. Jadi Mbah Rahman ini ada di Josukong ya. Iya. Tapi sudah menjadi mualaf dan pendiri juga ya bang ya. Beda ya, nggak usah lama-lama, nggak boleh. Assalamualaikum. Di Ciamsi. Nomor berapa yang keluar? Nomor berapa Sep? 41. Sekarang dia lagi ngesek Ciamsinya. Semoga beruntung. 3. Bismillah. Sekarang apa? Beruntung terus ya. Iya, alhamdulillah. Coba lagi ya. Coba. Nah, sekarang si abang mau Ciamsi. Ya. Nomor berapa bang? 55. Ya. Alhamdulillah. Langsung beruntung. Dapat lagi kita bang. Tuker ini. Ya, tuker ini. Kita beruntung lagi, alhamdulillah. Nomor berapa? 41. Abang? Aku 55. Tadi si ibu nomor berapa? Dapat Ibu nomor 15. 15. Dan sesuai ya, dengan yang dia alami. Yang dia alamin sama dia doang. Tapi ini kita bukan Ya, ramalan ya. Istilahnya Cuma kita ya, cuma
Apa ya? Iseng-iseng berhadiah. Nah, itu. Kita ambil yuk. Coba yuk, kita Penasaran bunyinya apa? Ayo, ayo, Oh. ayo. Hai. Kita habis ciamsi lagi. Ciamsi. Nanti kalian lihat ya. Tadi sebelum kita ada ibu-ibu dulu Sep, Ada ya? ibu-ibu, benar. Dan- nah, awalnya nggak tahu nih bang. Awalnya dia nggak tahu ciamsi itu apaan gitu ya. Ciamsi itu apaan? Ternyata di sini bisa ya gitu. Hmm. Nah, pas itu dia nanya tuh. Kita jelasin ya. Jelasin. Coba jelasin gimana bang? Jelasinnya ibu punya masalah apa. Terus dalam hati berdoa aja. Benar. Ya semoga nanti yang keluar sesuai dengan Sesuai apa dengan yang apa yang lagi dialamin dan keluar nomor benar, 15. 15 Ya. dan Dan sesuai dengan yang ya, si ibu alamin. alamin. Si ibu itu ditipu Nah, ditipu. sama rekan- rekannya sendiri, rekan kerja kali. 100 250 250 juta ya. Dia apa sembuh? Ya, semutnya banyak. Pindah kali ya, yang nggak banyak semut Sep. Coba. Nggak boleh banyak semut. Cari yang enak. Mana ya? Silo Sep. Silo Sep. Mana ya? Sini kali ya, adem ya. Sini ya. Backlight nggak? Lumayan deh. Panas-panasan dikit. Jadi si ibu itu ditipu sama temennya, teman sendiri lu ya. 200 teman suaminya 250 juta. Dan ramalan CMC-nya dia bilang harus harus berhati-hati, bersabar. Dan si ibu juga dia pengen bangun ruko. Iya bang. Di situ ditulis harus perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Benar. Takutnya karena tipu Lagi. lagi. Kita CMC juga. Dan- Kau dapat nomor berapa, Sep? 41 Bunyinya. bunyinya. Perkataan meski bagus serta lemes dan halus. Nah, tiada harganya buat diperhatikan. Nah, emang lagi nggak dihargai sih. Ya, kita nggak Betul. apa-apa. Palsu semua, tidak yang mulus. Ya rata-rata begitu sih bang, yang lagi dialami bener-bener emang. Lagi deket-deketin buat Iya. nipu doang buat ya. nipu doang. Intinya kita ditipu semua. Ya, udah itu. Nah, terus Umpama satu maling nih yang kejam telah diakui anak diendahkan. diendahkan. Jadi sejahat-jahatnya orang, dia bakal bisa menjadi Bisa, baik iya juga. sih, bener. Emang Diumpamakan- ada masanya kalau Diumpamakan seorang maling. Maling pasti bakal baik Iya, juga baik. nantinya, ya kan? Terus jangan termakan rasakan manis buah menggirangkan. Nah, jadi kalau orang lagi muji-muji, jangan GR dulu, gitu. ya. Ya. Aja, iya terima kasih, ya semoga doa gitu ya. Jangan bangga. Iya. Terus Terus lebih baik seji apa yang orang omongkan lebih baik aja. Ya, amin aja intinya. Terus karena khawatir di lain tahun bisa mengalamkan serupa barang yang mempilukan. takutnya di akhir tahun, mau akhir tahun kan? Sih benar mau akhir tahun. Habis dipuji-puji, tiba-tiba di akhir tahun malah ngalamin hal yang Yang buruk. Bener mau akhir Iya tahun kan? sih, mau akhir Tuh, tahun. bawahnya apa tuh bawahnya lagi? Jangan dengar segala bujukan. Nah, benar. Berlaku hati-hati yang memperdayakan banyak tapi yang tulung tidak ada. Nah, jadi kalau yang bener nggak lagi susah nggak ada yang nolongin nggak? Bener bang, susah meren ini lagi. Susah puyeng. meren ya? Sekarang abang. Nanti Bapak. lihat ya, nomor 55. Punya bapak asal orang yang hati mulia. Banyak turunan, cucu buyut, semua berbakti dan setia, amin. Semua rezeki cukup Allah yang kurnia. Nah, Tidur, bangun, makan, pakai sudah tersedia. Alhamdulillah, semua tercukup sih memang, walaupun pas-pasan. Umpama tanaman bambu, satu bambu jadi berdapur tumpunya. Jadi kalau kita nanam bambu, satu aja satu bakal banyak. iya. Itu umpamanya kita mengikhlaskan satu yang hilang, Ya, nanti bakal tumbuh yang lain gitu ya. Lagi. amin. Bener kan, Sob? Benar. Itu yang sedang aku alamin kan. Terus Seperti air pancoran yang selalu mengalir tidak putusnya. Amin. Semoga rezeki ngalir terus. Rezeki sampai diturunkan demikian adanya. Amin. Bener ya? Iya. Selamat, semoga banyak senang serta bagus pengharapannya. Amin. Emang udah seneng kan? Emang Sekarang udah, alhamdulillah. Nggak ada kekangan. Udah nggak ada kekangan, udah bebas. Udah bebas lah. Udah tenang. Mau ngapain aja gitu kan? Mau berharap apapun juga udah. Sip. I don't care gitu. Ya. Nah, Apa yang dikerjakan tiada yang gagal. Semoga. Berarti, semoga amin lah. Amin lah. Ya, amin. Pancoran buat di Jakarta tiada tepi di sebelah udik Bogor.
nggak tahu deh apa. Banyak sekali air di dalam tanah. Iya, artinya nggak akan terputus-putus tuh rezeki. Amin lah, Amin. Bang, amin. Ya. Ya begitulah Ciamsi kita yang kedua aku bang. Ini yang ketiga. Oh, bang. Ketiga Emma Dato sama Cho Sukong. Nanti gua foto ya. Kalian kalau penasaran mau CMC juga boleh, tapi ini hanya Ya sekedar sekedar bang. untuk ya Hiburan aja lah. hiburan. Kayaknya, gitu. Tidak untuk Tidak. kalaupun bagus Ya, kita bagusnya aminin amin. aja, Benar. tapi tidak untuk Nggak usah dipercayai. dipercaya. Ya, Sep, ya. Ah. Kita sudah ke mana tadi? Ke Dewi Neng. Dewi Neng, Terus habis dari Dewi Neng balik lagi ke balik lagi Cisukong. ke Cisukong. Karena penasaran Ciamsi penasaran lagi. balik lagi. Di Dewi Neng juga kita beruntung juga. Beruntung ya. 2 kali. Cuma sekali ngebanting doang. Iya, Iya. maksudnya langsung ya gitu kan beruntung gitu. Terus tadi kata yang jaga di sini ibu-ibu. Oh iya. Kan kita nanya, "Bu, Iya. kenapa sih kita Kita tiap dapat Ciamsi terus." dapat terus?" Artinya Di- Bapak direstui. Direstui, iya, Bapak benar. datang di sini direstui. Iya tadi ibu-ibunya ngomong tuh, ibu ininya bukan. Yang jaga, Hmm. yang bersihin. Hmm. Artinya Bapak direstui di sini gitu. Kita malah ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini adalah tempat bersejarah di Iya, Kota Tangerang ya, Sep ya. benar, di Tangerang. Dewi Neng dan juga Kelenteng Kelenteng. Ji Sukong. Iya, Ji Sukong. Ji Sukong. Jadi nanti bakal insya Allah tayang Senin ya. Iya, insyaallah. Senin. Secepatnya lah insyaallah. Secepatnya hari Senin tayang. Dan mohon maaf kalau sekarang channel saya agak jarang tayang. Saya Kenapa tuh, Bang? lagi fokus ngajar. Oh iya. Iya, saya Lagi emang fokus. kebetulan udah daring udah kelar ya, Bang ya. Ya udah Kang, udah jadi kelar. Sekarang tatap muka. tatap muka lagi. Tatap muka lagi. Dan ya waktunya nggak sebanyak kemarin-kemarin ya Bang ya. Oke. Tapi bisa lah insya Allah buat Bikin ya, vlog. buat bikin buat ngehibur ini juga ya Bang. Tuh. Berarti hutan kita sudah lunas. Udah lunas di sini. Kesini sudah. Sini sudah. Kesana sudah. udah. Ke Dewi Neng sudah. Bakal kemana lagi kita Bang? Nantinya? Nanti kita bakal ke tempat yang kalian pengen Nah, banget itu ya. ada. Banyak yang DM ya, saya udah Benar, tahu ya. udah tahu. Pokoknya Nanti kita berhubungan dengan sejarah nasional. benar. Kalau ini kan sejarah tentang Kota Tangerang juga. Kota Tangerang. Dewi Neng dan Kelenteng Jisu. Iya. Udah ya, mau sholat asar ya, Sep ya. Iya, kita mau sholat asar. Dan main Ke pantai dulu dong. Iya, benar. Oke, saya Runan Handoyo. Saya Muhammad Asep. Jangan lupa yang suka dengan channelnya Abang Runan, Siap. pencet like, komen, Komen, subscribe, subscribe. dan share. share. Ya, Oke lah. segitu aja Bang. Yuk. Ya segitu aja ya. Nih, lihat kelentengnya. Mau bikin taman sini. Iya. Tempatnya instagramable banget dan eksotis asli. Seperti di mana, Sep? Di Cina-Cina. Di Cina. Ya. Oke, terima kasih. Kita sholat asar Sholat dulu. ya. Nanti kita ketemu di pantai ya. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Dan ternyata bingung aja Bang. hanya ada tempat-tempat makan doang, Sep ya. Iya. Kita mau coba ke sana nggak? Gimana? Coba ke sana. Ya, rame guys ternyata guys. Rame. Kenapa Pak nangis? Kenapa Sep kok nangis, Sep? Tahu makanya. Kenapa sih Ibu nangis? Mabuk laut. Nggak tahu. Hah? Oh di sana Bang, dari sana. Apa? Jalannya Yuk, ada di sana. Bang. lanjut kemanapun kita kita jalan. Ini mah orang yang lagi itu party. Kalau lagi party kata si Asep. Lihat lautnya. Sekarang udah mau jam 4.
Tengkarang yang terjadi. Buketek, enak aja. Buketek, siapa yang buketek? Orang wangi begini dibilang buketek. Wah, dia tuh bau. Oh, Itu buat mandi. hah? Dan buat Oh, nah, ke situ, Bang. emang boleh? Boleh. Lewat mana? Itu bawah situ. Mana naik? Sana aja. Kita cari yang aman, Sep. Udah kan ke situ, Bang. Ke sana bisa itu. Mau ke sana? Coba yuk. Tuh pada ini. Coba yuk sambil duduk-duduk yuk. Duduk di tengah jembatan Keramba. Aduh, Kayaknya sih itu. Oh ini toilet. airnya butek ya. Iya. Gimana? Ayo, lanjut sana. Hati-hati, Sep. Ini suasana lautnya. Hati-hati. Wih, perjuangan sekali. Thank you, Sep. Wah, uji nyali nih, Sep. Uji nyali nih, Sep. Uji nyali, Sep. Duluan. Hati-hati, Sep. Takut bambunya ini. Takut bambunya rubuh. Suara gitar. Aduh. Kacau. Kita mau kemana? Jangan jauh-jauh, udah sini aja. Santai sini aja. Mau ke sana? Janganlah, takut abangnya ini. Gak apa-apa. Jangan, pasti gak boleh. Ke tengah, Sep. Lebih jauh lagi, Sep. Dalam, Sep. Resiko, Sep. Sini aja. Aman ini. Aman. Janganlah cepat berlalu. Dan ternyata apa yang terjadi, Sep? Ramai sama orang yang makan namanya ini. Makan. Sebenarnya tempat makan ya. Makan. Pantainya lagi butek. Tuh. Banyak yang mandi sama emang jadiin tempat makan, jadi sampah juga ada. Dan maaf kalau nggak kedengeran. Ganti deh, ganti. Ada rubu-rubu, bubur-bubur, ubur-ubur. Mana tuh? Ya, kelihatan nggak sih? Tuh, ada rubu-rubu lagi. Cerah ya setelah hujan ya. Alhamdulillah. Bisa yuk. Ya. Kita turun. Turunnya penuh perjuangan. Lihat nih tangganya, lihat tangganya. Harus hati-hati. Ya, hati-hati, Sep. Hati-hati, Sep. Air tahun, Sep. Waduh. Fokus, Nan, fokus. Banyak yang mandi. Oke. Tuh lihat, udah pada keropos bambunya, guys. Ini foto baik, Ki. Dek.
Kita turun. Ampurapunten Pak. Ya. Serem euy. Serem. Aduh meong. Ayo Sek, ayo teh mangga. Ayo mangga teh mangga. Hati-hati teh, hati-hati. Hati-hati teh, licin. Ayo. Pegangan ka bambu. Pegangan ka awi wae. Hati-hati teh, hati-hati. Hati-hati nggak apa-apa, awas licin. Licin ya Pak. Lesang. Asep modus megangin cewek. Oh, modus megangin cewek. Kan bantuin Pak. Nolong ya Sep ya, nolong. Yaudah yuk kita pulang Sep yuk. Dadah, lanjut kait. Behind the scene. Udah ya, mau pulang ya. Ya udah.